Assalamualaikum teman-teman sahabat warung sembako, sahabat seperjuangan. Gimana kabarnya kalian semua? Gimana penjualan, udah mulai rame atau gimana? Baiklah, kali ini kita akan membahas dari pertanyaan teman kita di kolom komentar yang bertanya, dia dagang kekurangan modal, gimana caranya dapatin modal? Dari pengalaman-pengalaman saya ya, yang saya alami, saya juga dulu kekurangan modal. Baguslah kita jalanin dulu. Kalau udah istilahnya udah mentok, tahu dari mana lagi dapat modal, nggak ada salahnya kita meminjam ke bank. Kan sekarang bank banyak yang menawarkan KUR atau pinjaman-pinjaman yang bunganya rendah. Ada yang KUR BRI, ada BNI. Daripada teman-teman meminjam ke koperasi ataupun ke koperasi berjalan itu, Anda belum memutar duitnya dia udah datang menagih. Anda belum dapat untung udah ditagih. Belum lagi pas pengasihan uang itu Anda udah dipotong duluan pinjamannya. Lebih baik teman-teman meminjam ke bank yang ada di daerah Anda. Ada itu KUR ataupun program pemerintah, udah lama itu, udah dari 20 tahun yang lalu apa 10 tahun 15 tahun yang lalu itu udah ada itu KUR. Saya juga dulu mengambil di situ sebab saya juga kekurangan modal. Saya dulu pertama kali modalnya itu saya juga pada awalnya dulu kan kekurangan modal. Saya juga dari pengalaman saya ya meminjam ke bank. Persyaratannya cukup gampang-gampang. Persyaratannya cuman kita sudah berjualan sekitar 1 tahun dan umur kita udah 21 tahun lebih kalau belum menikah. Kalau sudah menikah di bawah 20 tahun juga udah bisa mengajukan ke bank. Bunganya cukup murah. Lihat aja tabel-tabel ini, nanti saya pasang. Dari tabel-tabel ini pinjamannya cukup beragam, dari 1 juta sampai 50 juta. Tapi biasanya itu pinjaman pertama itu maksimalnya itu kisaran 10 juta, dan pinjaman kedua itu 20 juta sampai 25 juta. Pinjaman ketiganya baru di atas 25 juta sampai 50 juta. Ya kita sesuaikan aja, kalau kita sanggup bayarnya sampai berapa. Mungkin 1 bulannya Anda bisa penjualannya, istilahnya Anda bisa cukup mencicil lumayan gede, ya ambil pinjaman yang gede ataupun waktu yang singkat. Saya contohkan ini 20 juta. Saya dulu mengambilnya untuk 20 juta itu yang kedua. Yang pertama itu nggak usah dibahas lah. Yang kedua itu saya ngambil yang 20 juta. Saya bikin 24 bulan yang ada titik-titik hitamnya itu. Saya ngambil itu 24 bulan itu cicilannya cuma 886.400. Saya cicil selama 2 tahun. Bunganya cukup murah, paling sekitar berapa itu? Kalau di total itu semuanya jadi 21.273.600. Kalau belum sanggup bayar segitu ya kita tambahin yang jadi 36 bulan 600.000 lebih itu. Kalau belum sanggup lagi ya itu masih ada yang berapa bulan itu, yang 48 bulan itu kan cicilannya cukup murah juga, 400 sekian. Atau yang belum sanggup juga segitu kan ada 60 bulan. Kita sesuaikan aja kita sanggupnya cicilnya berapa. Persyaratannya cukup mudah-mudah, gampang kok persyaratannya. Biasanya itu kebanyakan itu persyaratannya itu cukup gampang. Anda sudah berjalan jualan ataupun dagang selama 1 tahun, umur cukup 21 tahun,
bagi yang belum nikah. Kalau udah nikah nggak nyampe 20 nggak masalah. Dan persyaratannya lagi ya ada kakak KTP, dan mungkin diminta itu surat keterangan usaha dari kelurahan. Ya kita ngurus aja dari kelurahan. Kalau kita mengurus surat keterangan usaha itu, kita cukup ngambil persyaratannya itu, rujukannya itu dari RT, baru ke RW, surat rujukan bahwa kita domisili di situ dan kita punya usaha di situ. Kita ngambil dari RT ke RW, baru kita ke kelurahan. Sampai di kelurahan kita di sana kita bikin, saya mau membuat surat keterangan usaha gitu aja. Ntar kalau udah dibikin kita bawa, kita lengkapin berkasnya. Dan satu lagi persyaratannya itu BPKB motor ataupun mobil. Motor aja bisa. Zaman sekarang siapa sih yang nggak punya motor kan, BPKB-nya, tapi dengan syarat pajak harus hidup. Itu baru kita bawa itu persyaratannya, kita bawa ke bank tersebut, ke bank yang ada di daerah kita. Kita masuk ke ini, ke customer service. Setelah ditanya sama orang itu, kita ajukan saya mau pengajuan pinjaman KUR gitu, pasti dilayani dengan baik itu. Nanti selang beberapa hari akan ada yang survei, dan survei kita kan tanya-tanya, datang ke tempat kita, ke warung kita ditanya-tanya penghasilan berapa dan mau pinjaman berapa pastinya, dan cicilannya berapa, dipastiin semua. Kalau sudah disurvei biasanya 2 hari 3 hari ke depan kita akan disuruh ke bank bersama istri untuk mengambilkan duitnya itu. Demikianlah video kita kali ini tentang berbagi tips ataupun berbagi cara buat menambah modal yang kekurangan, istilahnya kurang modal, daripada teman-teman ataupun saudara-saudara yang meminjam ke koperasi itu, koperasi berjalan, cairnya berapa, hasilnya berapa ya kan, belum lagi bunganya tinggi. Mungkin teman-teman lebih baik meminjam ke bank ataupun ke teman atau saudaranya yang punya banyak duit, nggak salah. Demikian dulu video kita kali ini. Salah kata pun, salah tingkah ataupun salah ucap, saya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe.